Marc Marquez bisa dikeroyok Francesco Bagnaia dan Jorge Martin, prasangka pengamat MotoGP sebut ada gelagat tak senang. Pengamat MotoGP, Jaime Alguersuari, menyoroti kepindahan Marc Marquez menuju tim pabrikan Ducati untuk MotoGP 2025 mendatang. Nama Marc Marquez kembali menjadi perbincangan belum lama ini setelah dia mendapatkan promosi untuk menjadi rider tim pabrikan. Berkat penampilan kompetitifnya bersama Gresini Racing, Baby Alien resmi mengisi satu tempat di samping Francesco Bagnaia di Ducati. Kemampuan adaptasi yang cepat dari Marquez bersama Gresini Racing telah membuka dan menghadirkan peluang besar tersebut. Dalam perjalanannya, peraih 8 gelar juara dunia itu bersaing dengan Jorge Martin dari Pramac Racing yang juga menjadi kandidat. Persaingan perebutan satu kursi tersebut semakin panas setelah Enea Bastianini si pemilik tempat itu juga masih memiliki kans. Alih-alih memilih Martin, Ducati telah mantap menyebut Marquez sebagai rekan duet Bagnaia usai mempertimbangkan prestasinya. Sementara itu, keputusan juga sudah dibuat Martin dan Bastianini di mana mereka akan merapat ke Aprilia dan KTM. Meski sudah memastikan masa depannya, langkah pembalap berusia 31 tahun itu di sisa musim ini diyakini tidak akan mudah. Martin dan Bastianini hingga Bagnaia tentu akan menunjukkan yang terbaik untuk bisa memberikan salam selamat datang sebagai rider pabrikan. Tak ayal, hal ini mengundang pengamat MotoGP asal Spanyol Jaime Alguersuari untuk berkomentar mengenai kiprah Marquez di sisa musim ini. Alguersuari menyebut ada gelagat tidak sedang dari Bagnaia dan Martin tatkala Marquez menjadi pilihan Ducati untuk musim depan. Apa yang harus mereka lakukan dan apa yang akan dilakukan oleh Martin dan Bagnaia adalah menghabisi Marquez, ucap Alguersuari. Yaitu dengan mempermalukannya, membuatnya terpojok, imbuhnya, dilansir bolasport.com dari Motosan. Dari sisi Bagnaia, murid Valentino Rossi itu dinilai tidak senang dengan Marquez karena akan menyulitkan posisinya sebagai pembalap utama. Karakter pembalap asal Spanyol itu yang dikenal cepat dan memiliki bakat hebat bisa menjadi musuh yang patut diwaspadai oleh Bagnaia. Sedangkan bagi Martin, Marquez menjadi salah satu orang yang harus dikalahkan setelah merebut peluangnya merapat ke Ducati. Karena jauh di lubuk hati mereka berkata, "Mengapa Anda datang ke sini, Marc? Anda telah menggantikan saya," ucap Alguersuari. "Saya peduli bahwa saya hanya bersaing dengan yang satu ini dan tidak ada yang melihat kami dan Anda tidak ada di sana," imbuhnya. Di sisi lain, Fabio Quartararo menjadi pembalap MotoGP dengan gaji terbesar saat ini. Pembalap Monster Energy Yamaha itu dibayar 12 juta euro per musim, atau setara 220 miliar rupiah dalam satu tahun berlaga. Angka tersebut menjadikan Fabio Quartararo sebagai pembalap MotoGP dengan bayaran termahal, maka tidak heran kondisi itulah yang membuatnya tetap bertahan di Yamaha meskipun sedang terpuruk. Bahkan dia tidak peduli meski ada yang menyebut dirinya mata duitan, namun kondisi ekonomi memang diakui menjadi salah satu alasannya setia dengan brand berlambang garpu tala tersebut. Tentu saja ekonomi adalah satu alasan kecil dari semua hal baik yang saya perhatikan, yang lebih dari sekadar janji, ujar Quartararo, dikutip Crash.net, Senin 10 Juni 2024. Pembalap asal Prancis itu punya kontrak bersama Yamaha sampai 2026. Padahal musim ini saja performanya cukup buruk, dia tidak pernah meraih podium bahkan untuk masuk 10 besar saja kesulitan. Red Bull Rookies Cup 2024, sudah dianggap pantas buru kemenangan, Veda Ega masih berproses untuk terus berkembang. Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, cukup puas dengan hasil yang diraihnya dalam balapan terkini di Red Bull Rookies Cup 2024. Veda Ega Pratama finish di posisi ke-7 dalam race 2 dari seri kedua Red Bull Rookies Cup 2024 di sirkuit Le Mans, Sarthe, Prancis, Minggu. Ini menjadi hasil terbaik Veda dalam debutnya di ajang balap motor Purwarupa di benua biru. Rookies Cup menjadi bagian dari perjenjangan menuju MotoGP. Ajang ini telah melahirkan sosok jawara seperti Johan Zarco, Jorge Martin, hingga Pedro Acosta.
Veda telah menunjukkan potensi besar di atas motor KTM RC 250R, turunan dari motor pabrikan KTM di kelas Moto3 pada MotoGP. Sebelumnya hanya tampil di sirkuit-sirkuit regional, juara Asia Talent Cup 2023 ini nyatanya tidak memerlukan waktu lama untuk eksis bersama pembalap-pembalap terdepan. Setelah mencapai posisi keempat dalam kualifikasi pertamanya, lap pertama Veda di Red Bull Rookies Cup bahkan berakhir dengan posisi ketiga. Namun, masih ada jalan panjang menuju kejayaan bagi pembalap yang baru berusia 15 tahun tersebut, utamanya dalam bagian terpenting yaitu manajemen lomba. Veda masih kurang konsisten hingga mengawali lomba debutnya di Red Bull Rookies Cup dengan hasil gagal finish. Untungnya, grafik pembalap asal Wonosari itu terus naik dengan finish ke-11 dalam race 2 seri Jerez, lalu ke-10 dalam race 1 seri Le Mans, dan ke-7 dalam race 2 seri Le Mans. Dalam balapan terakhir pun Veda sempat mencetak comeback impresif dengan naik dari posisi ke-15 ke posisi 5 di sisa 5 lap. 3 kali dia mempertajam catatan waktu lap terbaik. Komentator resmi siaran lomba Red Bull Rookies Cup, Matt Dan dan Peter Clifford, pun terkesan walau mereka sudah memperkirakannya. Setelah finish kelima dalam latihan bebas, bagi dia untuk bersaing bersama grup terdepan adalah sesuatu yang lebih sejalan dengan ekspektasi kami, ucap Dan. Sebagai informasi, akhir pekan lalu merupakan penampilan perdana Veda di Le Mans, salah satu tempat bersejarah dalam dunia balap. Dia bisa terlibat dalam perburuan posisi pertama, kata Clifford saat Veda merebut posisi ke-6 di sisa 6 lap. Veda sayangnya tidak dapat mempertahankan posisinya hingga garis finish. Balapannya pun berakhir dengan kekalahan tipis saat beradu akselerasi dengan Marco Morelli, pemenang balapan pembuka musim ini, menuju garis finish untuk posisi ke-6. Terlepas dari hasil yang belum maksimal, Veda senang dengan jalannya balapan. Saya senang dengan balapannya dan hasilnya, ucap Veda seperti dilansir dari laman resmi Red Bull Rookies Cup. Saya dapat bergabung dengan grup terdepan dan itulah yang perlu saya lakukan. Hanya saya di 2 lap terakhir saya membuat sebuah kesalahan dan tertinggal dari grup dan harus berjuang untuk bangkit pada lap terakhir. Hasilnya bisa saja lebih baik tetapi saya akan belajar dan mencoba untuk melakukannya dengan lebih baik di Mugello. Kompetisi Red Bull Rookies Cup 2024 akan libur selama 3 pekan sebelum dilanjutkan dengan seri ketiga di sirkuit Mugello, Toscana, Italia.